Kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan dan Raja kita. Dia layak menerima yang terbaik dari kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi katakan shalom. Lebih keras lagi katakan shalom. Senang bisa beribadah minggu dengan Anda semua. Dan saya ingin menyapa sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah melalui live streaming. Dimanapun Anda berada, kita duduk di ruangan yang sama, namanya hadirat Tuhan. Tuhan juga mau menjamah dan menuntun hidup Anda di dalam anugerah-Nya. Bapak Ibu Saudara, tak terasa ini adalah bulan terakhir di tahun 2021. Dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah memang waktu yang paling baik untuk kita mengevaluasi diri. Karena setiap pergantian termasuk pergantian tahun atau ketika kita memasuki fase yang baru, biasanya ada sebuah pengharapan, ada sebuah mimpi yang kita tahu bahwa akan ada sesuatu kondisi yang lebih baik. Meskipun mungkin secara kenyataan ya tahun depan mungkin gak tentu jauh lebih baik daripada tahun ini. Tapi setidaknya ketika kita melihat perjalanan tahun ke depan, ada sebuah pengharapan di dalam hati bahwa Tuhan itu akan terus bekerja di dalam perjalanan hidup kita. Jadi saya dorong Bapak Ibu Saudara buat goal, buat tujuan di dalam tahun 2022. Karena ada orang berkata kalau kita gagal berencana, kita berencana untuk gagal. Dan manusia harus berencana, manusia harus punya goal, tujuan. Supaya kita enggak hidup hanya mengalir lalu tak tentu arah. Tapi setelah kita buat perencanaan jangan lupa letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita minta supaya kita izinkan Tuhan ngambil penghapus. Mungkin ada area-area tertentu yang Dia hapus. Dan Dia tulis ulang dengan hal yang terbaik yang Dia rancangkan dan sediakan bagi kita semua. Jadi satu sisi buat perencanaan saya dorong, termasuk kita gereja secara korporat, saya secara pribadi juga punya perencanaan buat gereja. Anda juga secara personal buat perencanaan. Tapi di sisi yang lain, jangan lupa libatkan Tuhan melalui kehidupan doa. Jadi sepanjang bulan Desember kita mau berbicara mengenai satu sisi ini yang tak boleh kita lupakan untuk kita melibatkan Tuhan melalui doa-doa kita. Oleh karena itu ibadah umum yang ketiga saya beri judul ketika aku berdoa tidak jemu-jemu. Apa yang terjadi ketika kita berdoa tidak jemu-jemu? Mari kita lihat Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan. Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Perhatikan kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Yesus mengajar orang banyak waktu itu lewat perumpamaan. Nanti kita akan bahas perumpamaannya. Tapi Yesus mau ketika kita berdoa itu tidak jemu-jemu. Bukan berarti kita hanya latah mengulang-ulang doa karena gak yakin Tuhan dengar. Tetapi ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, justru ada sebuah pengharapan dan keyakinan di dalam hati kita bahwa Tuhan itu mendengar dan akan melakukan yang terbaik. Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa, doa kita itu tidak mengubah Tuhan. Karena Tuhan itu sempurna. Tuhan itu tahu yang terbaik. Jadi kalau ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu tidak mengubah Tuhan. Bahkan tidak mengubah keadaan kita.
Loh, kalau begitu Pastor Bernard ngapain kita berdoa? Perubahan keadaan kita itu kita yakin nanti Tuhan yang merubah. Tapi ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang berubah itu kita. Minimal ada 3 hal yang berubah. Karakter kita pasti berubah. Kita yang gak sabaran, akhirnya kita belajar sabar di dalam proses dan waktu Tuhan. Dan ingat Bapak Ibu Saudara, penundaan jawaban menurut kita, itu belum tentu penundaan jawaban menurut versi Tuhan. Dan kalaupun seolah-olah Tuhan menunda jawabannya bagi kita, di balik semua itu Tuhan punya rencana. Saya teringat kisah Lazarus, saudara daripada Maria dan Marta. Yesus mendengar berita Lazarus sakit keras. Kalau Anda baca di dalam Alkitab kita dikatakan demikian, ketika didengarnya Lazarus sakit keras, ia sengaja tinggal 2 hari lamanya. Jarak tempuh Yesus dari waktu itu sampai ke Betania, kota Lazarus, Maria dan Marta, itu butuh 2 hari. Jadi total itu 4 hari Bapak Ibu Saudara. Tapi Yesus sendiri berkata demikian, penyakit itu tidak akan membawa kematian meskipun pada akhirnya Lazarus mati. Tetapi justru membawa kemuliaan atau memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang berubah itu kita. Dalam hal apa? Dalam karakter. Kita akan menjadi orang yang sabar. Dan kita akan melihat tanda petik kalau menurut kita penundaan. Belum tentu dari versi sudut pandang Tuhan itu penundaan. Bahkan jelas Lazarus itu ketika mati, Yesus menunjukkan bahwa dirinya melampaui kematian yang ditakuti oleh manusia. Justru lewat penyakit itu, nama Tuhan dipermuliakan. Jadi doa tidak mengubah Tuhan karena dia sempurna, dia tahu yang terbaik. Doa tak mengubah keadaan karena yang mengubah keadaan nanti Tuhan. Doa itu mengubah hidup kita, karakter kita. Yang kedua, doa mengubah iman kita. Akhirnya iman kita bertumbuh terus ke arah Dia. Dan yang ketiga yang berubah adalah pengharapan kita. Kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Sehingga ketika kita berdoa tak jemu-jemu, ketika aku berdoa dengan tidak jemu-jemu, yang berubah adalah hidup kita, hati kita. Dan kalau kita berubah, perhatikan jawaban demi jawaban doa Tuhan akan kerjakan seturut dengan kemurahan hatinya. Seseorang namanya, keluarkan slide saya. Namanya Martin Seligman di tahun 1965. Dia mengadakan sebuah percobaan. Tahun 65 ya, bagi pencinta anjing, jangan marah ini tahun 65. Bagi penggagas untuk membela hak-hak hewan peliharaan anjing, jangan marah ini tahun 65. Namanya Martin Seligman ini membuat percobaannya demikian. Anjing itu diberi kalung yang bisa menyengatkan listrik, lalu dia akan membunyikan bel. Jadi setiap bel lonceng dibunyikan, setrum dalam arus yang kecil dinyalakan. Jadi anjing itu kesetrum. Setiap bel kesetrum. Bel kesetrum. Anjing itu dibuat percobaan demikian. Lalu setelah dilakukan hal seperti itu, anjing itu akhirnya mengerti bahwa ketika bel dinyalakan, dia pasti akan kesetrum. Nalurinya langsung muncul. Lalu yang membuat kaget daripada Seligman, lalu dikondisikan anjing yang sama, dia taruh di sebuah kotak kayu atau kotak kardus yang cukup besar. Slide yang kedua, lalu dikasih rintangan yang pendek. Nah tempat dia berada dikasih setrum yang kecil. Kalau dia melompat melewati rintangan itu, sebetulnya dia sedang melompat menuju lantai yang tidak ada setrumnya. Nah lalu Seligman ini melanjutkan percobaannya itu, next slide, mungkin gambarnya lebih jelas. Nah ketika dinyalakan, maaf bukan, sebelumnya. Kalau ini udah next. Nah ketika dinyalakan, heran sekali anjing itu
akhirnya, ya memang gak bisa ditanya ya anjing itu kenapa tidak melompat ya. Tapi akhirnya bisa disimpulkan bahwa anjing itu ketika mengalami setruman, dia akhirnya berbaring dan menganggap ya sudahlah ini nasibku. Anjing memang gak bisa ngomong, tapi dari tingkah lakunya Martin Seligman itu mengambil keputusan demikian. Akhirnya anjing itu di-shock lagi listrik kecil, tapi dia diam aja. Dia sudah pasrah dengan keadaan. Kadangkala pasrah dengan keadaan satu sisi baik, tapi kadangkala gak baik-baik juga sih. Padahal kalau dia berusaha melompat melewati rintangan yang gak terlalu tinggi, mampu melompat, dia akan selamat dan dia akan menuju tempat atau lantai tidak ada setrumnya. Lalu Seligman ini slide yang ketiga, dia membuat percobaan yang lain dengan anjing yang lain. Anjing yang normal, yang tidak diperlakukan seperti anjing yang pertama, dikasih shock di lantainya, dan anjing itu spontan, dia lompat ke seberang yang tidak ada listriknya. Bahkan konon katanya antara dua anjing ini dicampur, dan ketika diberikan kembali listrik, anjing yang tidak diperlakukan dibonyekan lonceng kesetrum, dia tetap berada di situ meskipun temannya, yaitu anjing sesama anjing, melompat. Dari percobaan Seligman ini mereka ngambil kesimpulan begini, ternyata dalam perjalanan makhluk hidup termasuk kita, seringkali kondisi tertentu membuat kita itu berpikir, paling juga sama saja sih. Gak ada harapan di luar sana. Kita terbiasa dengan kondisi kekalahan. Kita terbiasa, apalagi tahun ini ya, ketika kita menyelesaikan tahun ini tahun yang gak mudah. Lalu mungkin ada di antara kita, udahlah gak usah lagi berharap yang kayak bagaimana. Seperti anjing yang tersetrum. Padahal mungkin saja kalau kita melompat tahun depan dengan penuh pengharapan, ada sesuatu perjalanan yang baru. Bahkan bukan hanya kondisi, seringkali doa ketika kita lihat kita tidak mengalami jawaban doa. Kita bisa berbahaya ngambil kesimpulan begini. Sudahlah berdoa gak berdoa sama saja. Akhirnya membuat kita kalah dengan kondisi. Kondisi yang kita hadapi bisa jadi kuburan atau bisa jadi batu loncatan. Doa yang tidak terjawab selama ini yang kita alami bisa jadi kuburan iman kita dan kita gak akan pernah bangkit lagi dan gak mau berdoa lagi. Ngapain berdoa? Capek-capek, percuma, Tuhan gak jawab-jawab juga kok. Atau menjadi lompatan di dalam iman. Pilihannya dalam hidup kita. Kuburan iman atau lompatan atau batu lompatan dalam iman kita. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, kondisi kita. Kondisi yang tidak ideal, masalah, rintangan, tantangan, kekalahan. Bisa membuat kita berkecil hati dan kita berkata, sudahlah gak ada pengharapan lagi. Ngapain berharap lagi tahun depan, akan sama juga. Ngapain berdoa, akan sama juga. Hati-hati kalau kita mengambil kesimpulan, mengambil keputusan di dalam hidup. Ternyata keputusan yang kita ambil dalam hati kita akan kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Dan hati-hati itu bisa jadi kuburan kehidupan kita. Tapi saya berdoa lewat firman Tuhan hari ini kita belajar. Yesus sendiri mengajar doa dengan tidak jemu-jemu. Bukan karena kita mau mengubah Tuhan, bukan karena kita mau mengubah keadaan. Ketika kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, hati kita yang berubah, karakter kita berubah, iman kita bertumbuh, pengharapan kita bertumbuh. Itu yang saya harapkan, itu yang saya mau, saya doakan supaya Anda mengalami. Kita selesaikan tahun 2021 dengan segala macam problema yang kita hadapi. Tapi mari kita menyongsong tahun 2022 buat perencanaan. Tapi jangan lupa libatkan Tuhan melalui doa. Pastor Bennett, doa itu aja belum dijawab sama Tuhan. Mungkin Anda punya listingnya. Tapi saya berkata kepada kita semua, berdoalah dengan tidak jemu-jemu. Mungkin tinggal sedikit lagi jawaban doa itu Tuhan berikan. Mungkin tinggal satu langkah lagi Tuhan menunjukkan bagaimana kemenangan dan kuasanya. Sama seperti Maria dan Marta, lihat toh Tuhan gak datang, Lazarus saudara kita mati. Tapi mereka gak tahu di ujung itu Tuhan
sedang melakukan sebuah perencanaan yang luar biasa. Lewat Lazarus sakit dan mati itu kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jangan lepaskan iman kita, jangan lepaskan pengharapan kita. Karena kita masih perlu ketekunan untuk kita menerima apa yang dijanjikan ketika kita berdoa kepada Tuhan. Jangan izinkan kondisi kita seperti anjing percobaan yang Seligman lakukan. Bahkan anjing itu gak yakin bisa melompati rintangan yang pendek. Karena dia terbiasa kesetrum. Setiap lonceng kesetrum. Dia merasa kalah. Anjing yang lain yang gak pernah menerima perlakuan itu. Dengan mudah lompat karena rintangannya ternyata gak seberapa. Rintangan di dalam perjalanan kehidupan kita gak seberapa kalau Tuhan menyertai kita. Tuhan akan menuntun kita dari satu kemenangan kepada kemenangan yang berikutnya. Mari kita perhatikan ayat yang kedua. Yesus menceritakan perumpamaan itu. Katanya dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah aku terhadap lawanku. Yesus menceritakan perumpamaan menunjukkan ada dua level kehidupan yang berbeda. Yang satu hakim. Hakim punya kuasa, punya otoritas menentukan yang salah dan yang benar. Di satu sisi seorang janda. Janda adalah seseorang yang tidak berdaya. Di zaman itu bahkan janda dianggap rendah. Ketika seseorang menjadi janda, mungkin di zaman itu bahkan sampai sekarang pun. Mungkin ada stigma-stigma negatif tertentu. Biasanya orang langsung ngecap mungkin janda berarti tidak ada orang yang melindungi. Biasanya pria, seorang suami, seorang ayah atau seorang suami, seorang pria itu menjadi pelindung kan. Janda berbicara mengenai tidak ada perlindungan. Lalu di zaman itu juga pria menjadi provider. Hari ini pun pria jadi provider, penyedia nafkah. Oleh karena itu kita yang pria, yang suami bekerjalah dengan baik, dengan tekun. Karena kita ditugaskan Tuhan jadi provider. Yang sudah menikah, yang belum menikah. Pastikan kita memilih orang yang tepat. Kalau engkau wanita, pilihlah pria yang betul-betul bertanggung jawab di dalam pekerjaannya. Karena seorang laki-laki dipilih menjadi provider. Seorang hakim punya posisi, punya otoritas menentukan salah dan tidak salah. Dan sebaliknya janda itu menunjukkan level yang butuh perlindungan dan butuh orang yang provide atau menyediakan. Sebuah kondisi yang sangat jauh sekali. Yang satunya tak punya pengharapan atau betul-betul dalam kondisi yang sukar, kondisi yang sulit. Yang satunya punya otoritas, tapi sayang hakimnya hakim yang lalim. Dalam perjalanan kehidupan kita, seringkali kita merasa demikian. Seperti seorang janda itu. Dalam beberapa area kehidupan kita merasa gak berdaya. Atau bahkan di dalam banyak kehidupan atau semua aspek kehidupan kita merasa gak berdaya. Tapi jangan putus asa dulu. Perhatikan perumpamaan yang Yesus ceritakan. Lalu di dalam ayat yang keempat kita memperhatikan beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Hakim itu diganggu terus. Hakim itu gak takut akan Allah, wanita ini datang terus. Hakim ini gak mau membela hak, yang wanita berkata pokoknya aku besok datang lagi. Hakim yang berkata gak peduli urusan wanita itu, janda itu. Yang wanita juga yang janda itu berkata, gak peduli hakim, gak membela aku, pokoknya akan datang terus. Ternyata ketika seseorang punya sikap yang demikian, tidak menyerah di dalam keadaan, tidak menyerah di dalam kondisi hidupnya. Ketika seseorang tekun, ada sesuatu hasil yang menunggu kita. Nah bahaya sekali kalau kita sudah menyerah di tengah jalan. Bahaya sekali kalau kita berkata ya sudah, tidak ada lagi pengharapan.
Padahal mungkin satu langkah lagi Bapak Ibu Saudara. Mungkin satu hari lagi. Mungkin satu minggu lagi, mungkin tahun depan. Gak ada seorang pun yang tahu waktunya. Kapan Tuhan menjawab doa, kapan pertolongan Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Tapi sikap yang tekun seperti wanita janda ini, memang tidak ada perlindungan, memang tidak ada yang provide dia. Tapi dia gak menyerah dengan kondisi, dengan keadaannya. Itulah yang pada akhirnya nanti kita lihat bagaimana dia mengalami jawaban. Itu yang Tuhan ingin ajarkan di dalam hidup kita. Kalau kita pelajari Bapak Ibu Saudara, next slide. Ada 4 kuadran yang membagi bagaimana manusia berhadapan dengan tantangan. Sambil melihat slide ini, sambil merenung dalam hidup kita. Slide yang paling pertama di pojok bawah. Orang yang tidak berdoa dan tidak bertindak. Orang itu namanya apatis. Nah sudahlah, ngapain bertindak, ngapain melakukan sesuatu, berusaha, bekerja, melayani, belajar. Ya sudahlah gini saja dan juga plus tidak berdoa lagi. Kita menjadi orang yang apatis. Saya tidak tahu satu persatu Bapak Ibu Saudara bagaimana meresponi tantangan dalam hidupnya. Atau kita ke kuadran yang kedua di sebelah kanannya berdoa tapi tidak bertindak. Itu namanya pesimis. Berdoa sih, tapi kita gak lakukan apa-apa. Satu saat Yakobus berkata kepada jemaat, ya kamu punya iman tapi tunjukkan imanmu dengan perbuatan. Engkau gak bisa berkata aku punya iman tapi gak bertindak apa-apa. Saya berharap Bapak Ibu Saudara kita semua sebagai anak-anak Tuhan kita menjadi orang-orang yang rajin. Tidak hanya sekedar berdoa saja lalu do nothing. Atau kita kuadran yang ketiga, kita optimis. Bahkan kita berpikir gak perlu berdoa, kita bertindak. Ada beberapa jemaat bertanya, Pastor Bernard ngapain kita sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ngapain kita perlu berdoa? Toh orang di luar sana juga tetap ada orang yang pintar, orang yang dapat penghargaan, orang yang sukses, orang yang kaya kok. Ya karena mereka berusaha, mereka optimis dengan kehidupannya. Mungkin mereka gak kenal Tuhan, mereka gak doa. Tapi karena tindakan mereka, usaha mereka, kerja keras mereka, akhirnya juga membuahkan hasil. Di kuadran manakah kita Bapak Ibu Saudara? Apatis dengan kehidupan. Kita berpikir percuma lah. Atau kita terlalu ekstrim hanya berdoa saja lupa bertindak. Atau kita kebalikannya. Kita bertindak melulu lupa melibatkan Tuhan. Dan setelah kita flashback ke belakang lihat. Ternyata juga kerjaanku juga menghasilkan. Tapi nanti kita lihat kuadran yang keempat dan saya berdoa itu yang kita memasuki kuadran yang keempat. Tapi kita lihat dulu Alkitab kita di dalam ayat yang ke-6. Sudah keluar ya tadi kuadrannya. Ayat yang ke-6. Perhatikan sampai ayat yang ke-8. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Tuhan kita penuh kuasa. Tuhan kita di atas segala-galanya. Tapi karakternya tidak seperti hakim yang lalim itu. Tuhan kita mengerti pergumulan kita. Dia mengerti setiap tantangan yang kita hadapi. Dan kita tahu dia punya kuasa untuk menyelamatkan. Dan bukan hanya dia mampu menyelamatkan kita. Dia mau menyelamatkan kita. Atau memberikan kita jalan keluar di dalam kemenangan. Dia bukan hanya mampu ya, beda ya. Hakim itu mampu tapi dia gak mau pertama kali. Tapi Tuhan kita berbeda sekali dengan karakter hakim itu.
Kenapa Yesus menceritakan perumpamaan soal hakim itu untuk menunjukkan hakim itu punya kuasa. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita itu sanggup. Dia mampu melampaui keterbatasan, melampaui kemustahilan, melampaui apa yang kita tidak bisa kerjakan. Dia mampu. Bahkan kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu ayat 7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka. Jadi kalau kita berpikir Tuhan itu terlambat ya. Tuhan itu menunda ya, ternyata enggak. Dalam rencana dan kehendak Tuhan tak ada penundaan. Meskipun seolah-olah buat kita delay. Di dalam kemahakuasaan dan kemahatauannya Tuhan. Dia selalu bekerja sesuai dengan waktu yang terbaik. Dia selalu tepat waktu. Tak pernah datang terlambat, tak pernah datang terlalu cepat di dalam kemahakuasaannya. Dia bekerja di dalam hidup kita. Tapi masalahnya kan gak nyambung. Tuhan punya waktunya, kita sudah menyerah di titik ini. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan harusnya menjawab di titik sana. Kita sudah berhenti berjalan di titik ini. Kita gak bisa bertemu dengan jawaban Tuhan di titik inilah seharusnya. Itulah sebabnya Tuhan mengajar kepada orang banyak. Itulah sebabnya hari ini kita belajar kembali. Doa kita gak boleh jemu-jemu. Kita termasuk orang yang apatis dengan kehidupan? Saya berdoa tidak. Apakah kita termasuk orang yang pesimis sehingga hanya berdoa dan do nothing? Saya berharap juga tidak. Apakah kita orang yang terlalu banyak bertindak sehingga kita merasa semua pencapaian yang kita buat adalah usaha kita? Itu pun kita tidak pernah bisa masuk ke dalam rencana Tuhan yang tepat. Kita boleh berhasil di dalam segala hal karena usaha kerja keras kita. Tapi kita perlu juga berdoa, jangan lupakan sisi yang ini. Itulah sebabnya di kuadran yang terakhir saya tulis bukan hanya apatis, bukan hanya pesimis, bukan hanya optimis, tapi dunamis. Dunamis adalah istilah kuasa Tuhan, the power of God. Di mana kuasa Tuhan bekerja? Ketika kita masuk kuadran yang keempat. Kita berdoa melibatkan Tuhan dalam perencanaan. Kita letakkan planning kita di bawah kaki Tuhan. Tapi kita juga bertindak sesuai dengan pemahaman, kekuatan, pikiran, wawasan, pengetahuan, pengalaman kita. Kita bertindak, kita libatkan Tuhan. Kita bertindak, kita libatkan Tuhan. Kita bertindak, kita libatkan Tuhan. Dan dunamis, the power of God. Ada dalam hidup kita. Itulah jawaban ketika kita berkata, Tuhan orang yang gak kenal Tuhan pun juga bisa seolah-olah sukses menurut standar dunia. Ya, karena mereka bertindak lebih rajin mungkin daripada kita kadang. Dalam pekerjaan mereka lebih excellent. Dalam mengembangkan diri mereka lebih tough, lebih tangguh. Anak-anak Tuhan kadang-kadang kurang tough. Kurang tangguh mengembangkan diri. Belajar menghadapi situasi yang sukar. Kadang-kadang kita lebih lemah, tapi saya berdoa. Kita juga belajar untuk bertindak. Tapi kita berdoa. Kita berdoa, kita bertindak, berdoa dan bertindak. Orang bilang ora et labora. Ora itu artinya doa, bukan ora doa berarti tidak berdoa. Ora berdoa et labora, labora bekerja. Kita berdoa tapi juga bekerja. Dan ada dunamis, the power of God. Menyertai kehidupan kita. Itulah yang membuat kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi berbeda. Itulah yang membuat kita bisa berjalan terus dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih tinggi. Dan kita tekun di dalam berdoa. Kita berkata Tuhan sebentar lagi kita selesaikan tahun 2021. Saya berharap kita menata hati kita. Yang putus asa, yang kecewa, Anda melihat, aduh pembukuan tahun 2021. Lihat rapor kita merah semua, keuangan atau kesehatan kita atau apapun merah semua. Karena kondisi yang gak mudah. Tapi jangan apatis. Tetap rancang dalam keluarga ini Tuhan.
Dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam pelayanan, kita buat target, kita buat strategi, kita buat mimpi ke depan. Dan kita taruh, kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Dan kita berkata, Tuhan datang kerajaan-Mu jadi kehendak-Mu. Aku mau melibatkan Tuhan, tapi aku mau bertindak bersama dengan Tuhan. Aku mau berdoa, aku mau melibatkan Tuhan. Dan ketika kita kerjakan itu, kita akan melihat perjalanan kita betul di dalam kasih anugerah Tuhan. Tahun depan gembala kita Pastor Philip Mantova mencanangkan menjadi tahun mimpi dan penglihatan, the year of vision and dreams. Kita akan melihat bagaimana betul-betul mimpi, penglihatan, visi daripada Tuhan. Kita akan melihat bagaimana kita berjalan di dalamnya dan satu persatu digenapi dalam kehidupan kita. Tapi kita perlu ketekunan. Karena di titik ini ketika kita menyerah. Seperti anjing yang kena setrum itu. Dia akhirnya lay down berbaring saja. Dia berpikir percumalah lompat saja. Tidak ada jawaban. Tapi ketika kita mengandalkan Tuhan kembali. Merancang, mengizinkan Tuhan mengambil penghapus. Untuk menghapus bagian-bagian yang buat Tuhan tak berkenan. Ditulis ulang bagian-bagian yang penting dan terbaik. Izinkan Tuhan menghapus, mengedit daripada rancangan kita. Dan dengan hati yang betul-betul tahu dan percaya bahwa Tuhan akan bergerak, kita akan bergerak berjalan bersama dengan Tuhan. Lihat, benar-benar tahun 2022 kita akan berjalan dalam anugerahnya. Saya berkata begini bukan berarti tahun depan menjadi tahun yang lebih mudah. Belum tentu. Munculkan varian baru, apa Omikron kalau nggak salah. Kita nggak tahu deh ke depan itu seperti apa. Tapi kembali kalau Alkitab kita mencatat, kalau Yesus sendiri mengajar doa yang tak jemu-jemu. Pasti ada perbedaan. Orang-orang yang kenal Tuhan, orang-orang yang mengerti bagiannya, mengerjakan bagiannya. Dan melibatkan Tuhan di dalam doa. Mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia berubah, cara pandang dia berubah, karakter dia berubah. Akhirnya dia tahu Tuhan adalah sumber segala sesuatunya, berdoa akhirnya mengubah hidupnya. Dengan demikian orang itu akan berjalan makin lama makin kuat. Dan akan menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Jangan berhenti jadi orang apatis. Jangan berhenti jadi orang yang pesimis. Bahkan orang yang optimis sekalipun kalau kita lihat banyak pencapaian yang sudah kita buat dalam hidup kita. Masuk dalam keadaan yang terakhir dunamis. The power of God menyertai kita. Dan lihat anugerahnya tak akan pernah sepi dari dalam hidup kita. Itulah caranya kita menyelesaikan tahun ini. Itulah caranya kita melihat menyongsong tahun depan. Dan saya berdoa, saya berharap kehidupan doa kita bukan hanya di akhir tahun dan di awal tahun doang Januari. Tapi sepanjang tahun 2020 doa. Berdoa tak jemu-jemu, bertindak berdoa gak jemu-jemu, bertindak berdoa, bertindak. Dengan demikian dunamos kekuatan dari Tuhan menyertai hidup kita. Selesaikan rencana dan kehendaknya lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita, lewat pelayanan kita, lewat kehidupan kita selesaikan. Jangan hanya sekedar puas, rancangan kita berhasil karena kita orang optimis. Puaslah ketika kita bisa selesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Satu persatu. Kalau itu yang kita tangkap, kita bisa melewati atau mengakhiri tahun ini dengan baik. Dan kita siap menyongsong tahun depan bersama dengan Tuhan. Yang siap berdoa dan bekerja dan melihat anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita yang setia. Haleluya. Janda ini menceritakan bagaimana ketekunannya membuahkan hasil yang berbeda. Kerjakan dengan segenap hati kita. Dan lihat dari bagian Tuhan, dia akan melakukan bagiannya. Amin. Mari kita tundukkan kepala.